Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang membahas materi matematika SMA. Nah, di sini saya akan membahas materi matematika peminatan kelas 12. Silahkan simak terus video-video di channel saya untuk lebih mendalami materi matematika. Selamat belajar. Di video kali ini kita akan membahas materi penerapan turunan fungsi trigonometri. Ada 4 hal yang biasanya kita pelajari dalam penerapan turunan fungsi trigonometri. Nantinya video ini akan saya bagi menjadi 4 bagian, dan ini adalah part yang pertama. Nah, untuk part yang pertama kita akan membahas mengenai menentukan nilai maksimum dan minimum kurva fungsi trigonometri. Bagaimana langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum pada kurva fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan? Sebelumnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika misalnya kita mempunyai sebuah grafik fungsi trigonometri, yaitu Y sama dengan Fx, maka bentuk grafik fungsi trigonometri yang bentuknya seperti gelombang di mana mempunyai puncak dan lembah akan mempunyai nilai maksimum dan minimum. Nah, perhatikan ini ada titik A dan di sini ada titik B. Jika fungsi Fx mempunyai turunan f aksen C sama dengan 0, maka nantinya titik C, Fc disebut titik stasioner. Titik stasioner adalah titik di mana grafik mencapai nilai maksimum atau minimum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan titik stasioner adalah titik A atau titik B. Mana yang disebut dengan nilai maksimum atau minimum? Nilai maksimum itu terletak di titik A atau nilai dari ordinat titik A. Sedangkan nilai minimum itu terletak di titik B atau ordinat dari titik B. Nah, untuk menentukan titik A dan titik B, kita bisa menggunakan sifat turunan, yaitu kalau fungsi berikut persamaannya adalah Y sama dengan Fx, maka titik A dan titik B bisa kita tentukan dengan mencari turunannya, yaitu saat F aksen C sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat penerapannya dalam penyelesaian soal. Contoh 1. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi Y sama dengan sin X untuk X di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Mari kita selesaikan soal tersebut. Jika kita punya Y sama dengan sin X, maka Y aksennya atau turunan dari sin X adalah cos X. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, kita membutuhkan yang disebut dengan titik stasioner. Nah, titik stasioner akan didapatkan untuk Y aksen sama dengan 0 atau turunannya sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan berarti Y aksen sama dengan 0, maka cos X sama dengan 0. Jadi Y aksennya diganti dengan cos X. Selanjutnya, kita mendapatkan persamaan trigonometri dalam bentuk cos. Nah, persamaan ini kita selesaikan dengan mengubah 0 menjadi kosinus 90 derajat. Selanjutnya di sini kita ketemu dengan persamaan
trigonometri yang merupakan fungsi kosinus. Harusnya kalian masih ingat mengenai persamaan kosinus. Jika ada cos X sama dengan cos A, maka X-nya bisa kita dapatkan dengan A plus K kali 360 derajat atau min A plus K kali 360 derajat. Inilah cara menentukan penyelesaian persamaan kosinus. Maka dari sini kita peroleh cos X sama dengan cos 90 derajat, maka X sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat atau min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Bagaimana menentukan nilai X? Kita tinggal mengganti nilai K-nya dengan bilangan bulat, mulai dari 0, 1, dan seterusnya. Kita pilih untuk K yang positif karena di sini X-nya diminta antara 0 sampai 360 derajat. Kita mulai untuk K sama dengan 0. Maka X sama dengan 90 derajat ditambah K di sini diganti 0. 0 kali 360 derajat didapatkan hasilnya 90 derajat. Atau X-nya sama dengan, kita masukkan ke persamaan yang kedua, jadinya min 90 derajat plus 0 kali 360 derajat didapatkan nilai min 90 derajat. Yang kita butuhkan adalah X antara 0 sampai 360 derajat. Karena di sini bernilai min 90 derajat, berarti tidak memenuhi. Untuk yang memenuhi, saya tandai dengan warna hijau. Saya lanjutkan untuk K sama dengan 1. Langkahnya sama, sehingga didapat X sama dengan 90 derajat plus 1 kali 360 derajat, didapatkan X-nya 450 derajat, dan dari persamaan yang kedua didapatkan X-nya 270 derajat. Dari penyelesaian persamaan trigonometri tersebut, kita dapatkan dua nilai X, yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Selanjutnya, kita menentukan titik stasioner. Jadi titik stasioner didapatkan dari di aksen sama dengan 0, kita dapatkan X-nya 90 dan 270. Nah, karena di sini bunyinya titik itu X, Y. Kalau X-nya 90, maka karena fungsi Y-nya adalah Y sama dengan sin X, maka bisa kita tentukan Y-nya sama dengan sin 90, yaitu 1. Selanjutnya untuk X-nya sama dengan 270 derajat, maka Y-nya sama dengan sin 270 derajat, yaitu min 1. Dari titik yang pertama tadi didapatkan 90 derajat, 1. Dari yang kedua didapatkan 270 derajat, min 1. Dari sini kita bisa lihat bahwa kita punya dua titik stasioner, 90 derajat, 1 dan 270 derajat, min 1. Maka jelas terlihat dari titik stasionernya nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya didapatkan dari titik yang kedua, yaitu min 1. Demikian penjelasan untuk contoh 1. Kita masuk ke contoh 2. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi Y sama dengan cos X plus 30 derajat untuk X-nya antara 0 sampai dengan 360 derajat. Langkah penyelesaiannya, kita tentukan dulu turunannya, yaitu
turunan dari cos X plus 30 derajat adalah min sin X plus 30 derajat. Titik stasioner didapatkan jika Y aksennya sama dengan 0. Maka dari itu kita dapatkan min sin X plus 30 derajat sama dengan 0. Kedua ruas kita kalikan negatif sehingga hasilnya sin X plus 30 derajat sama dengan 0. Dari sini bisa kita ubah jadi sin X plus 30 derajat sama dengan sin 0 derajat. Kita ketemu dengan persamaan sinus. Masih ingat persamaan sinus ya? Kalau punya sin X sama dengan sin A, maka penyelesaiannya adalah A plus K kali 360 derajat atau 180 derajat min A plus K kali 360 derajat. Ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Sehingga diperoleh X plus 30 derajat sama dengan 0 plus K kali 360 derajat atau X plus 30 derajat sama dengan 180 derajat min 0 plus K kali 360 derajat. Jadi di sini X plus 30 derajat dianggap sebagai X dan kemudian 0 derajat di sini adalah A. Jadi A plus dan 180 min A plus. Selanjutnya persamaan tersebut disederhanakan sehingga didapat, jadi dipindah ruas 30 jadi min 30 plus K kali 360 atau X sama dengan 180 min 30 plus K kali 360. Untuk yang persamaan ini sudah sederhana, tapi yang ini perlu kita sederhanakan lagi sehingga didapat X sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. Selanjutnya untuk menentukan nilai X-nya kita tinggal gantikannya dengan bilangan bulat. Untuk K sama dengan 0, X-nya didapatkan min 30 atau 150. Yang kita pakai nantinya yang 150 karena berada di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 330 atau 510. Yang kita pakai nanti untuk X-nya 330. Dari sini kita dapatkan X yang pertama yaitu 150 derajat. Maka untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya, kita tentukan dulu titik stasionernya dengan kita masukkan X yang kita peroleh ke persamaan awal atau persamaan grafiknya, sehingga didapat Y-nya sama dengan cos 150 tambah 30 yaitu cos 180 yaitu min 1. Dari sini kita dapatkan titik stasionernya 180 derajat, min 1. Untuk X-nya sama dengan 330 derajat. Maka kita dapatkan cos 360 derajat yaitu 1. Jadi sini kita dapatkan titik stasionernya 330 derajat, 1. Dengan melihat titik stasioner 180 derajat, min 1 dan 330 derajat, min 1, kita bisa simpulkan bahwa nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 1. Silahkan kalian coba soal-soal yang lain untuk menambah pemahaman kalian, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar matematikanya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.